Salam jumpa teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dan soal uraian menggunakan Google Forms. Oke, untuk kali ini kita akan membuat Google Classroom. Teman-teman bisa ketik di pencarian di sini Google Classroom. Oke ya, ini ketemu hasilnya. Nah, kita akan pilih pada pilihan yang kedua. Oke, sebelumnya teman-teman harus login dulu ya. Pastikan teman-teman login menggunakan akun Google yang teman-teman punya. Oke, kita klik ya hasilnya. Nah, oke, ini tampilan pertama. Nah, saya di sini menggunakan email di sini Agus Sampel Daring ya, Agus Daring 2020. Kemudian saya pilih lanjutkan ya, dan ini kita sudah masuk ke classroom-nya ya, dashboardnya. Nah, untuk membuat classroom kita klik pada icon plus di kanan atas ya, kita klik. Di sini ada pilihan gabung ke kelas atau buat ke kelas. Nah, kita akan buat kelas. Klik satu kali buat kelas. Kemudian di sini ada terms-nya ya. Silakan dibaca. Kemudian checklist jika sudah membaca dan memahami, lalu pilih lanjutkan. Saya akan buat sampel kelasnya. Misalkan di sini saya buat kelas 6. Misal pada bagian saya isi ulangan kenaikan kelas. Untuk mata pelajaran misalkan saya isi di sini IPA. Lalu untuk ruangnya misalkan saya isi ruang 1. Kemudian kita pilih buat. Nah, sekarang kita sudah memasuki di dashboard kelas 6. Saya pilih di sini got itu ya. Oke, di atas ada 3 tab: forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Untuk forum berfungsi untuk berkomunikasi antara guru dengan siswa. Mulai komunikasi kelas Anda di sini. Begitu saya klik muncul pop-up ya, memposting sekarang atau merencanakan di awal. Anda dapat menentukan waktu untuk membagikan posting ini dengan kelas. Oke. Artinya kita bisa memposting informasi pada kelas gitu ya. Kita pilih oke saja. Oke, kita akan coba dulu di sini ya. Pertama untuk siapa, lalu kemudian di sini tujuannya pada siapa, gitu ya. Contoh, misalnya saya di sini hanya akan menyapa saja. Ya, saya tidak akan menambahkan apapun di sini ya. Ini bisa nanti kita attach atau tambahkan sesuatu, tapi untuk sekarang kita tidak akan menambahkan dulu ya. Langsung saja saya akan posting begini. Jadi ini kita memberikan informasi ucapan selamat pagi. Baik, saya lupa ya di sini ya. Sorry. Untuk kode kelas ini nanti bisa kita bagi pada siswa ya. Kita bisa tampilkan perbesar seperti ini. Nah, ini adalah kode kelasnya. Jadi jika siswa hendak join ke kelas kita, siswa itu harus memasukkan kode ini. Ya. Sekarang ini hanya sapaan saja. Sekarang kita akan bagikan sesuatu. Contoh, misalkan ya, saya buat postingan yang kedua. Contoh di sini bagikan dengan kelas ya. Anak-anak silakan kerjakan soal latihan IPA. Kita berikan informasi pada anak-anak untuk mengerjakan soal IPA. Kemudian kita akan tambahkan di sini. Tambahkan, kita ambil dari Google Drive. Contoh ya, saya ambil yang pertama dari Google Drive. Nah, di sini saya punya latihan soal. Nah, ini latihan soal ini yang saya buat di tutorial sebelumnya. Silahkan dilihat video saya sebelumnya supaya teman-teman bisa lebih paham begitu ya. Saya klik di sini, saya akan menambahkan soal ini pada informasi di forum. Kalau sudah pilih tambahkan, informasinya sudah kita berikan, kemudian attachmentnya juga sudah kita berikan ya. Kemudian kita akan posting. Maka informasi ini sudah dipost di forum. Siswa dapat langsung mengklik soal ini untuk mengerjakan latihan soalnya atau forms-nya. Coba saya klik ya. Langsung menuju Google Form. Begitu ya. Ini saya ambil dari tutorial sebelumnya. Jadi di sini kelas 4. Oke, saya close ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya bagikan sesuatu lagi. Saya contohkan.
Nah, kita akan memberikan informasi bahwa anak-anak harus membaca artikel pada sebuah tautan atau pada sebuah link ya. Nah, maka di sini kita siapkan dulu linknya di sini. Kemudian kita tambahkan. Klik tambahkan, kemudian link. Kita pilih link ya. Tadi Google Drive sudah, kita pilih link. Nah, linknya misalkan saya tambahkan di sini. Klik kanan, paste. Saya sudah mempersiapkan linknya di sini. Nah, jika sudah copy paste, kita pilih tambahkan link. Nah, maka di sini muncul dua informasi, yaitu satu, siswa kelas 6 diharapkan untuk membaca berita pagi ini ya. Kemudian di bawahnya di sini sudah ada link yang harus dibaca oleh siswa. Jadi kita sekarang punya 3 postingan. Satu, di sini hanya teks saja, kita tidak menambahkan apapun. Yang kedua, kita menambahkan dari Google Drive. Kemudian yang ketiga, di sini kita menambahkan link dari luar. Berikutnya kita akan memberikan beberapa pengumuman lagi. Oke ya, pengumuman berikutnya kita akan menambahkan file. Kita tambahkan, kemudian di sini file. File yang akan kita tambahkan jenisnya bisa apapun ya. Nah, untuk kali ini saya akan upload file dengan bentuk PDF ya. Di sini saya punya sebuah ebook. Saya open ya, open, kemudian saya upload. Ya, lalu kemudian saya posting di sini. Nah, sekarang kita punya pengumuman ya dengan satu tampilan file PDF. Lanjut, satu lagi. Misalkan. Nah, satu lagi kita akan menambahkan satu link YouTube ya. Kita klik sini. Oke, yang pertama kita masukkan penelusuran. Misalkan saya akan mencari ini ya, tutorial membuat soal. Nah, misalkan ini ya. Saya sisipkan video ini. Saya tambahkan. Lalu saya posting. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah punya banyak postingan ya. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang kita akan bagikan lagi di sini. Saya akan membagikan lagi sebuah pengumuman. Nah, misalkan saya akan menambahkan lagi satu file lagi YouTube misalnya dari link yang sudah saya punya ya. Kalau tadi penelusuran, sekarang linknya ya. Saya sudah punya linknya ini ya. Lalu kita tambahkan. Kemudian pada tombol posting di sini ada pilihan ya. Kita klik segitiga di sini. Di sini ada posting, jadwalkan, dan simpan draft. Nah, kalau kita klik posting, maka pada saat itu juga kita akan langsung memposting informasi yang sudah kita ketik ya. Nah, satu lagi di sini kita akan jadwalkan. Jadwalkan, jadi postingan ini bisa kita tentukan mau kapan postingnya begitu. Saya akan coba pilih jadwalkan. Nah, di sini jadwalkan pengumuman. Misalkan di sini 30 April pukul 8. Kita bisa pilih tanggal kapanpun ya, sesuai dengan kebutuhannya. Contoh saya akan posting untuk tanggal 30, waktunya yaitu pukul 8. Saya pilih jadwalkan. Maka secara otomatis ini akan diposting pada tanggal 30 April pukul 8 begitu ya. Kita lihat pengumuman tersimpan 1. Artinya pengumuman ini ada tetapi belum kita bagikan. Baiklah, ini adalah penjelasan tentang tab forum. Berikutnya kita akan ke tugas kelas. Di sini kita langsung buat tugas. Kita klik buat tugas. Ya, yang pertama menambahkan atau membuat materi. Nah, kita bisa menambahkan materi seperti dokumen ya, slide atau PowerPoint atau presentasi ya, spreadsheet, di sini Excel, di sini gambar, lalu satu lagi formulir ya. Kita akan pilih oke. Kita ketik judulnya. Misal di sini
latihan soal ujian. Itu ya. Petunjuk. Kerjakan dengan teliti, gitu ya. Oke ya. Sekarang kita tambahkan. Apa yang akan kita tambahkan di sini? Kita sudah mempersiapkan beberapa soal. Jadi kita akan langsung tambahkan saja. Klik tambahkan, kita akan pilih Google Drive. Ya. Saya akan menambahkan latihan soal. Saya tambahkan. Nah, maka di sini lampirannya sudah muncul. Kemudian di sini peruntukannya untuk kelas berapa. Kita sudah menentukan bahwa ini adalah kelas 6. Maka kita pilih kelas 6. Semua siswa poinnya 100. Kemudian tenggat. Tenggat ini adalah batas waktu pengerjaan dari tugas ini. Kita batasi misalkan sampai tanggal 4 Mei misalnya. Sampai 4 Mei. Waktunya pukul 8 pagi. Oke, kemudian topik kita bisa tentukan buat topik. Misalnya latihan soal. Untuk rubrik saya skip ya, nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, kita akan langsung menugaskan di sini. Klik tugaskan. Ya, maka tugas pertama ini sudah diposting. Ya. Kemudian kita bisa kembali ke forum. Kita lihat di sini Agus Sampel Daring memposting tugas baru. Nah, secara otomatis tugas kelas yang sudah dibuat akan masuk ke posting di forum. Kalau saya klik, misalkan ya, ini sudah ada ya. Tinggal klik, nanti diserahkannya berapa orang, diberikan berdasarkan berapa orang. Ya, dan saya bisa klik soalnya juga. Oke. Ya, lanjut saya back lagi. Kita masih di tugas kelas ya. Oke, berikutnya kita akan menugaskan lagi yang baru ya. Kita klik buat tugas ya. Saya masih ada di tugas ya, tugas. Kemudian di sini misalkan kita hendak melakukan ulangan. Ulangan kenaikan kelas, misalkan mata pelajaran IPA. Petunjuknya kita ketik ya, kerjakan soal dengan benar dan teliti. Oke, kemudian kita tambahkan soalnya dari Google Drive. Nah, di sini saya sudah punya ulangan di sini ya. Saya punya ulangan kenaikan kelas. Saya buka di sini, ulangan kenaikan kelas. Kemudian di sini kita akan jadwalkan. Contoh, misalkan kita akan ulangan ya, jadwalkan. Misalkan kita akan ulangan di hari Senin. Hari Senin itu adalah tanggal 4. Contoh ulangan di hari Senin, tanggal 4 Mei. Mulai ulangan adalah pukul 8. Ya, mulai ulangan pukul 8, kita jadwalkan. Sorry, tadi saya terlalu cepat, saya edit lagi di sini ya. Saya edit ya. Tadi terlalu cepat. Jadwalkan, kemudian di sini poinnya 100, tenggatnya kita batasi di sini masih di 4 Mei. Tetapi waktunya adalah pukul 10. Tugas ini akan dibuka pukul 8, lalu akan berakhir di pukul 10. Jika lewat dari jam 10, maka siswa tidak dapat mengerjakan soal. Ya. Untuk topiknya, misalkan saya buat topik di sini UKK IPA, misalkan. Lalu saya pilih di sini jadwalkan. Jadi kita lihat di sini ada tugas ya. Yang pertama, tugas ini sudah diposting. Yang kedua, tugas yang ini akan dijadwalkan. Oke, saya cek lah di forum ya. Saya buka, ini belum ada. Adanya nanti ketika tanggal 4 Mei pukul 8. Oke, saya akan coba buat tugas satu lagi. Buat tugas, kemudian saya ketik judulnya ulangan kenaikan kelas.
Nah, ini saja ya petunjuknya. Kerjakan dengan teliti. Ya. Lalu saya tambahkan dulu soalnya. Masih di Google Drive. Kemudian saya pilih di sini, masih di sini ya. Saya tambahkan. Nah, kita set ya di sini ya. Kalau tadi itu pukul 8 sampai pukul 10. Nah, maka nanti kita akan ganti jamnya. Untuk semua siswa poinnya 100, tenggatnya. Nah, kita buat tenggatnya. Misal kita akan ulangan mulai dari pukul 10.30 sampai 12.30. Maka kita buat di sini tanggalnya 4 Mei, waktunya pukul 12.30. Ya. Senin 4 Mei 12.30. Kemudian topiknya kita pilih misalnya UKK IPS gitu ya. Lalu untuk penugasan di sini kita pilih jadwalkan ya. Tanggal 4 Mei pukul 10.30. Jadi tugas ini akan dibuka pada pukul 10.30 lalu akan berakhir di pukul 12.30. Saya pilih jadwalkan. Ya, sekarang kita punya dua ya. Sini ulangan kenaikan kelas IPS. Nah, ini ada UKK IPA juga ada ya. Baik, itu saja bagaimana cara membuat Google Classroom ya, membuat forum dan tugas kelas. Baik, sekarang bagaimana caranya jika kita hendak join ke sebuah kelas. Saya sudah login dengan menggunakan akun siswa ya, ini sampel. Nah, ini saya bertindak sebagai siswa yang akan bergabung ke sebuah kelas gitu. Oke, maka saya ketik di sini, saya harus masuk dulu ke classroom-nya. Kemudian di sini pilihannya kita pilih di sini buat atau bergabung, kita klik, saya pilih gabung ke kelas. Nah, kode kelasnya sudah saya dapatkan. Kode kelasnya ada di sini. Ini adalah kode kelas yang kita buat tadi ya. Sekarang saya masukkan kode kelasnya. Kemudian saya pilih gabung. Nah, di sini saya bertindak sebagai seorang siswa begitu ya. Yang artinya saya pun bisa di sini menambahkan sesuatu ya, menambahkan gitu ya. Ini bisa. Nah, kemudian saya lihat di sini mulai dari awal postingan, yaitu di sini kita bisa lihat misalnya di sini ada sapaan, halo selamat pagi anak-anak, maka saya bisa mengomentari di sini. Contoh, selamat pagi. Ya, saya bisa mengomentari postingan. Nah, ya. Kemudian saya juga bisa mengklik link yang ada di postingan dan saya bisa kerjakan di sini ya. Saya bisa kerjakan. Kemudian saya ke atas lagi, kemudian saya bisa membaca postingan yang ada linknya ya. Oke, saya close lagi ya. Nah, baik, kita akan langsung menuju ke tugas di sini. Untuk ulangan saya belum bisa melihat karena jadwalnya nanti akan diposting pada tanggal 4 Mei pukul 8 pagi. Kemudian ada lagi tanggal 4 Mei dan pukul 10.30. Tetapi tugas yang sudah diposting ada satu. Maka saya akan coba klik di sini. Ya. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah tugas yang sudah diposting. Akan kita coba kerjakan di sini.
nama lengkap, misalnya kelasnya saya isi aja asal ya, nomor absen, kemudian kemudian saya kirim tugas yang pertama. Saya sudah isi semua lalu saya kirim. Nah, kalau sudah berarti tanggapan dikirimkan dan tugas ditandai sebagai selesai. Nah, artinya saya sudah menyelesaikan tugas saya. Oke, saya buka tugas. Oke ya, oke. Tugas Anda diserahkan. Artinya saya sudah menyerahkan tugas, begitu ya. Saya dapat poin 100 di sini. Baik, di sini saya bisa menambahkan komentar pribadi. Misalkan, Bapak, Ibu guru, saya sudah menyerahkan Ini contoh komentar pribadi, kita sisipkan saja, klik posting. Nah, ini adalah cara bagaimana siswa menyerahkan tugas. Tugas yang diberikan yaitu berupa Google Forms dan siswa sudah mengirimkannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan dari guru ya atau pengajar. Baik, kita akan melihat tugas kelas, kemudian kita akan lihat hasilnya, kemudian kita akan ke anggota. Lalu kita lihat di sini ada satu anggota baru ya yang sudah masuk. Oke. Kemudian kita lihat bahwa siswa ini telah menyerahkan tugas latihan soal ujian. Gitu ya. Nah, di sini juga ada satu komentar, kita klik saja komentarnya. Nah, kita lihat komentarnya. Ini sebagai siswa, Bapak Ibu guru saya sudah menyerahkan tugas IPA. Oke. Ya, artinya satu siswa sudah menyerahkan tugas. Oke, lalu sebenarnya di mana tugas yang sudah diserahkan tadi disimpan? Kita bisa lihat di sini, menuju aplikasi Google lalu menuju Drive. Nah, ketika kita sudah membuat Classroom, maka satu folder akan dibuat secara otomatis. Kita buka foldernya. Kemudian di sini Classroom-nya kelas 6 ulangan kenaikan kelas saya buka ya. Saya buka di sini ada quiz blank, kemudian ebook anak memimpin ya. Ini adalah lampiran yang sudah dibuat ya. Untuk tugas yang tadi saya belum memasukkan ke Classroom begitu ya, maka kita bisa masukkan ini ke Classroom. Baik teman-teman, untuk Classroom saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya akan masih melanjutkan di Classroom. Ini adalah tutorial dasar saja. Ini terutama sekali untuk teman-teman pengajar yang hendak melakukan ulangan kenaikan kelas secara online ataupun teman-teman yang akan melaksanakan latihan soal secara online, maka Classroom ini bisa menjadi salah satu pilihan yang mudah untuk dilakukan, gitu ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Klik like jika suka, tambahkan komentar untuk pertanyaan, kritik dan saran, kemudian subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.